wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ferdinur Sapitri dengan nomor NIM 2561200026. Di sini saya akan membuat tugas video tentang pengantar akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 persediaan. Di sini ada pengendalian persediaan. Tujuannya ada 2. Yang pertama, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Yang kedua, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Yang kedua, dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan. Ada 3. Yang pertama, pesanan pembelian. Yang kedua, laporan penerimaan. Yang ketiga, faktur pemasok. Selanjutnya, pesanan pembelian atau purchase order, yaitu memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Yang kedua, laporan penerimaan atau receiving report harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Selanjutnya, tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Yang kedua, sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, preventif, yaitu pencegahan, dan kedua, detektif, yaitu mencari kebenaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Yang kedua, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci. Dan yang terakhir, menggunakan cermin 2 arah, kamera, dan penjaga keamanan. Selanjutnya, melaporkan persediaan, yaitu ada 3. Perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Yang kedua, pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Yang terakhir, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan 1 dari 3 asumsi arus biaya persediaan. Asumsi-asumsi arus biaya persediaan ada 2. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya perbedaan pada periode tertentu. Yang kedua, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Di dalam asumsi-asumsi arus biaya persediaan ada asumsi arus biaya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Selanjutnya, metode biaya persediaan. Masuk pertama, keluar pertama, yaitu FIFO. Nah, si FIFO itu barang dibeli dan barang dijual. Yang kedua, biaya rata-rata tertimbang. Biaya rata-rata tertimbang itu barang dibeli dan barang dijual. Di sini ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsi 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Pada bulan Mei tanggal 10 pembelian 1 unit harganya 9.000. Pada tanggal 18 pembelian 1 unit harganya 13.000. Dan pada tanggal 24 pembelian 1 unit harganya 14.000. Jadi total 3 unit pembelian yaitu 36.000. Harga rata-rata per unit yaitu 12.000, sama dengan 13 dibagi 3 unit. Asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada tanggal 30 Mei. Tanggal 10 Mei penjualan unit terjual 20.000, tanggal 18 Mei 20.000, tanggal 24 Mei 20.000. Beban pokok penjualan 10 Mei 9.000, 18 Mei 13.000, dan tanggal 24 14.000. Laba bruto pada tanggal 10 11.000, tanggal 18 7.000, dan tanggal 24 6.000. Jadi persediaan akhir pada tanggal 10 Mei 27.000, tanggal 18 Mei 23.000, dan tanggal 24 22.000. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik.
Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu spesifik. Yang kedua, persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Yang ketiga, sebagai contoh, jika pada tanggal 18 Mei unit yang terjual adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba brutonya 7.000, dan persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama, first in, first out, FIFO. Ada dua. Yang pertama, diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Yang kedua, persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang yaitu beban pokok, penjualan, dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Ini contohnya kalau menggunakan metode FIFO. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis, sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual yaitu item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Nah, kalau sistem periodik yaitu item barang dagangannya sangat banyak namun nilainya kecil. Di bawah adalah contohnya. Selanjutnya, metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO ada 3. Yang pertama, biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Yang kedua, metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Yang terakhir, metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Ini contoh ketika dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, metode biaya rata-rata tertimbang ada 3. Yang pertama, dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap pada pembelian yang dilakukan. Yang kedua, biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Yang terakhir, teknik ini disebut rata-rata bergerak. Tampilan 5 ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang ketika dimasukkan ke dalam tabel. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Ada 3. Yang pertama, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Yang kedua, tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Yang terakhir, penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Ada 2. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Januari pada tanggal 1, persediaan 1000 unit, biayanya 20.000 per unit jadi 20 juta. Tanggal 10, pembelian 500 unit, biaya 22.400 per unit jadi 11.200.000. Pada tanggal 30, pembelian 600 unit, biaya 23.300 per unit jadi 13.980.000. Tersedia untuk dijual selama bulan berjalan 2.100.000 unit per unit 45.180.000. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 600 unit, biayanya 23.300 per unit yaitu 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200 unit, biayanya 22.400 per unit jadi 4.480.000 rupiah. Persediaan 31 Januari 800 unit jadi 18.640.000 rupiah.
Selanjutnya, beban pokok penjualan sebesar Rp26.720.000 seperti ditunjukkan sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari 20 juta, pembelian 1.200.000 plus 13.980.000 yaitu 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 40.180.000. Persediaan akhir 31 Januari 18.460.000. Beban pokok penjualan yaitu Rp26.720.000. Ini adalah tampilan arus biaya FIFO. Metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang yaitu total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang, total biaya unit tersedia untuk dijual dibagi dengan unit tersedia untuk dijual. Rp45.180.000 dibagi dengan 2.100 unit sama dengan Rp21.510 per unit dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari yaitu persediaan awal 1 Januari 20 juta, pembelian 11.200 ditambah 13.980 yaitu 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari 17.208.000. Beban pokok penjualan Rp27.972.000. Persediaan FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, persediaan akhir. Menggunakan sistem persediaan perpetual. Laporan laba rugi parsial. Penjualan FIFO 39 juta, biaya rata-rata 39 juta, beban pokok penjualan FIFO 26.720, biaya rata-rata 26.900, laba bruto FIFO 12.280, biaya rata-rata tertimbang 12.100. Persediaan 31 Januari FIFO 18.460, biaya rata-rata tertimbang 18.280. Selanjutnya, pengaruh dari perubahan biaya harga, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang WA. Contohnya sebagai berikut. Pada peningkatan biaya harga, beban pokok penjualannya jumlah tertingginya yaitu WA dan jumlah terendahnya FIFO. Laba bruto yaitu jumlah tertingginya FIFO, jumlah terendahnya WA. Laba neto jumlah tertingginya FIFO, jumlah terendahnya WA. Persediaan akhir barang jumlah tertingginya FIFO, jumlah terendahnya WA. Pada penurunan biaya harga, jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Laba bruto jumlah tertingginya WA dan jumlah terendahnya FIFO. Laba neto jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Persediaan akhir barang jumlah tertingginya WA dan jumlah terendahnya FIFO. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus berikut. Yang pertama, biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang dicatat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Selanjutnya, penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Yang pertama, jika biaya pengganti barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost of market (LCM), digunakan untuk menilai persediaan. Yang kedua, nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value.
Dari persediaan tersebut, nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut, yaitu nilai realisasi neto adalah perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Pertama, biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Yang kedua, asumsi data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awalnya 1 juta, perkiraan harga jualnya 800, perkiraan beban penjualannya 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah Rp650.000 dihitung sebagai berikut. Nilai pasar nilai realisasi neto yaitu 800 dikurang 150 sama dengan Rp650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar Rp650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya adalah Rp650.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya, harga pasar, dan penurunan apapun dapat dilakukan atau ditentukan untuk hal-hal berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, setiap barang dalam persediaan. Yang kedua, kelas atau kategori utama dalam persediaan. Yang ketiga, persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP harga pokok 5 juta, harga pengganti 4 juta, taksiran harga jual barang A 6 juta, biaya penjualan 500.000, margin labanya diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Nah, jawabannya batas atas sama dengan harga jual dikurang BP 5.500.000. Batas bawah BA atau BA dikurang ML 5.500.000 dikurang 600 yaitu 4.900.000. Harga pasar 4.900.000, LCM-nya 4.900.000, selisihnya 100.000. Penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. Yang pertama, metode untuk menghitung biaya persediaan atau FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Yang kedua, metode penilaian persediaan, biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016, aset lancar yaitu kas dan setara kas yaitu 235 juta, investasi perdagangan biaya real 420 juta, ditambah penyisihan penilaian untuk investasi perdagangan 45 juta dan 465 juta, piutang usaha 350 juta dikurang penyisihan piutang usaha 12.300, 292.700 juta. Persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya metode FIFO atau nilai pasar yaitu 120 juta. Ada pelaporan laba rugi periode berjalan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Contohnya seperti ini kalau sudah di dalam tabel. Ini adalah pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Selanjutnya analisis dan interpretasi keuangan, yaitu ada 4. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Yang kedua, terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Yang ketiga, kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Yang terakhir, kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Selanjutnya, perputaran persediaan. Ada 2, mengukur
hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Yang kedua, semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Rumusnya perputaran persediaan yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Di sini ada contoh perputaran persediaan PT Matahari Dep Store Tbk. Selanjutnya ada ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan rumus jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Selanjutnya ini adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut pada tahun 2016 dan 2015. Selanjutnya, Matahari versus PT Sepatu Bata Tbk. Perputaran persediaan Matahari 3,7, Bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan Matahari 99,2 hari dan Bata 195,1 hari. Selanjutnya, memperkirakan biaya persediaan ada dua, metode retail dan metode laba bruto. Selanjutnya, metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara berikut. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersisa untuk dijual pada biaya at loss dan pada harga retail. Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual pada harga retail. Yang terakhir, langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Selanjutnya ini adalah tampilan menentukan persediaan dengan metode retail. Selanjutnya, metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Nah, metode laba bruto diterapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah 4, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Selanjutnya adalah tampilan memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto.